Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim ar-rasulil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk mengabdi kepadanya, menjalankan perintahnya dan berusaha untuk menjauhi larangannya. Kita hadir di tempat ini semata-mata mengharapkan ridhonya. Semoga kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah, kesalahan kita telah dimaafkan oleh Allah, segala urusan kita akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita maklumi bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang semarak memperingati hari jadinya, hari kemerdekaannya yang ke-77, dengan mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah mengorbankan tenaganya, pikirannya, meneteskan darah-darah terakhirnya untuk satu misi, yaitu iskariman atau mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Lebih baik mati berkalang tanah ketimbang berada di dalam tatangan penjajah. Itulah moto daripada para pejuang kita. Kita perhatikan saudara sekalian, kita telah berupaya dan diupayakan oleh para pendahulu kita agar kita dapat merasakan bagaimana rasanya orang merdeka. Merdeka hidup di dunia, merdeka menjalankan segala perintah-perintah Allah, merdeka menjauhi larangan-larangannya, dan merdeka untuk selalu hidup bahagia, damai, selamat, bahagia, bukan hanya di dunia tapi diharapkan sampai ke negeri akhirat. Kalau kita sudah merasa merdeka dari tangan-tangan penjajah, bagaimana upaya kita sekarang ini untuk memerdekakan diri kita daripada segala sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merdekakan diri kita daripada segala penyakit kufur, nifak dan syirik. Kita jauhkan, kita selamat daripada sifat-sifat ujub, takabur, hasud dan lain segala macam. Kenapa? Sebab kalau kita tidak merdeka di dunia, akhir-akhirnya kita wafat. Tapi kalau umpamanya kita tidak selamat daripada sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, terbawa sampai ke negeri akhirat. Bagaimana seandainya di hati kita masih ada sifat
hasud terhadap saudara kita, maka habislah segala upaya kita, habislah segala amal perbuatan baik kita. Sholat kita akan digerogoti oleh sifat hasad. Zakat, puasa, dan haji kita akan habis digerogoti oleh sifat yang namanya hasad. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW telah mengatakan, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Jauhilah sifat hasud, karena sesungguhnya sifat hasud itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang telah kamu lakukan sebagaimana kayu bakar akan dimakan habis oleh api. Itulah gambaran-gambaran seandainya ada satu penyakit saja yang namanya hasad, habis semua amal ibadah kita digerogoti oleh sifat-sifat hasad, sehingga kita mengharap ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang banyak, dengan sholat yang banyak, dengan puasa, zakat, dan haji, bukan hanya yang wajib tapi yang sunnah kita lakukan. Tapi ketika kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya kosong, melompong, nol, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah ruginya kita apabila kita hidup di akhirat nanti tidak ada amal ibadah yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru penyakit hasad. Bagaimana seandainya ada lagi penyakit ujub, kita merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, merasa diri paling suci, sehingga kita tidak mau lagi mendengarkan nasihat orang, kita tidak mau lagi mendengarkan makna-makna kebenaran dari orang lain, kita tidak mau mengakui kebenaran, keunggulan orang lain. Kenapa? Ada sifat ujub di hati kita, merasa diri paling benar, batarul haq, ada perasaan congkak, perasaan sombong, merasa diri paling hebat, bahwa di anur sekitarnya ini kitalah orang yang paling suci daripada saudara-saudara kita yang lain. Ini bahaya, saudara. Kenapa? Sebab kita tidak pernah tahu bahwa itu penyakit yang dibawa oleh syaitan. Syaitan itu diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dia tidak hebat, bukan dia tidak alim, tetapi karena ada kesombongan di hatinya sehingga tidak mau tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghormati Nabi Allah Adam, untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Akhirnya diusir dari surga. Kita tidak mau, kita akan terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bukan hanya kemerdekaan lahiriah yang kita harapkan, tapi juga bagaimana upaya kita untuk memerdekakan diri kita daripada penyakit-penyakit hasud, penyakit ujub, penyakit riya, penyakit sum'ah, dan lain sebagainya, agar kita betul-betul menghadap Allah dalam keadaan suci, menghadap Allah dalam keadaan bersih, betul-betul kita tawadhu, hati kita tawadhu, betul-betul hati kita mau menerima keunggulan orang lain ketimbang diri kita sendiri. Kita mau menerima kebenaran, ucapan, nasihat dari orang lain. Kenapa? Hati kita diliputi oleh sifat tawadhu, rendah hati. Kita mau menerima kebaikan-kebaikan dari manapun datangnya. Khudhil hikmata wa la tanzur min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah hikmah, pelajaran yang berguna, dan jangan lihat dari mana arah datangnya. Walaupun itu dari ayam, apabila keluarnya putih, walaupun kotor diliputi oleh kotoran, dicuci bersih menjadi telur yang penuh dengan vitamin. Tapi apabila keluarnya selain dari itu, saudara, jangan diambil, saudara. Kenapa? Itu penyakit. Walaupun sama-sama keluar dari telur yang sama, walaupun keluar dari mulut yang sama, tapi lihat apakah manfaat untuk dunia akhirat kita atau hanya perbuatan yang sia-sia. Mari sama-sama kita merdekakan diri kita daripada semua apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang tidak diridhoi oleh Rasulnya. Semoga kedepannya hidup kita akan bahagia lahir batin, dunia dan akhirat. Selamat lahir batin dunia akhirat, bahagia lahir batin dunia akhirat. Juga keluarga kita diberikan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsal kalam wa bina an-nizam kalamullahil malikil allam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.